Yang keenam, ta'alluqul qalbi bainal khauf war roja. Di antara kewajiban secara batin puasa itu adalah ta'alluq, ya, mengaitkan hati itu di antara khauf, rasa takut kepada Allah, war roja, rasa harap kepada Allah. Yani ayakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'alliqan mustaraban bainal khauf war roja. Mestinya hati seseorang itu setelah puasa, setelah berbuka itu dia terguncang antara takut dan harap. Kenapa? Itu laisa yadri ayuqbalu shaumuhu fahuwa minal muqarrabin. Karena dia tidak ngerti apakah puasanya itu diterima, sehingga dia termasuk orang muqarrabin atau didekatkan kepada Allah, au yuraddu alaihi fahuwa minal mamqutin, ataukah puasanya itu justru ditolak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ini termasuk orang yang dicela. Jadi kita nggak tahu. Dan hendaknya setiap akhir dari ibadah kita itu kita kaitkan dengan khauf dan roja ini. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Selesai sholat, selesai melakukan ibadah yang lain, kita hendaknya berharap moga-moga diterima oleh Allah. Kita khawatir kalau tidak diterima. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri bahwasanya beliau itu marra biqaumin wa hum yadhakun. Beliau melewati satu kaum yang kaum itu sedang tertawa-tawa. Enggak tahu dulu ada stand up komedi atau enggak ya. Tapi ini tertawa-tawa aja. Maka Hasan Al-Basri mengatakan innallaha azza wa jalla ja'ala syahra Ramadan midmaron. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu menjadikan bulan Ramadan itu sebagai midmar. Midmar itu arena balap itu loh, kayak di Mandalika. Di Mandalika itu orang berbalapan. Kalau dulu ya pacuan kuda, arena pacuan kuda. Li khalqihi, untuk makhluknya, yastabiquna fihi li ta'atih, mereka saling berpacu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Fasak baka qaumun fafazu, kemudian ada satu kaum yang mereka berhasil mendahului, mereka beruntung. Watakhallafa aqwamun fakhabu, kemudian sebagian tertinggal, mereka kemudian termasuk orang-orang yang merugi. Fal ajab kullal ajbi lidhahik al-la'ib fil yaumi alladhi faza fihi sabiqun wa khaba fihi al-mubtilun. Yang mengherankan itu adalah orang-orang yang dia tertawa-tawa, kemudian dia bermain-main pada hari orang yang lebih dulu itu beruntung, yang kebelakang itu orang-orang yang tadi merugi. Orang sedang berlomba ini tertawa-tawa dan main-main. Ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri ketika mendapati bulan Ramadan ada orang begitu. Amma wallahi law kasyafa al-ghita'a lastaghala al-muhsinu bi ihsanih. Demi Allah, kata Al-Hasan Al-Basri, seandainya tabir itu dibuka, dinampakkan orang berbuat taat itu akan amalannya, niscaya orang berbuat baik itu akan sibuk dengan kebaikannya. Sibuk, gak akan sempat berbuat yang lain. Wal musi bi isaati, orang durhaka dia dengan sibuk dengan kedurhakaannya. Aikana sururul maqbul yashghuluhu 'anil la'ib wa hasratil mardud tasuddu 'alaihi babad dhahab. Yakni maksudnya kalau dibuka tabir itu, orang yang diterima puasanya itu akan dia sibuk, dia tidak akan mikir main-main tertawa-tawa.
Dan ketika orang itu terbuka tabir bagaimana ruginya orang yang main-main dan tertawa-tawa, maka dia nggak akan tertawa lagi. Orang-orang yang berdosa, dia andai dibuka dosanya itu nggak ada lagi dia celah untuk tertawa. Ini nasihat Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi bukan hanya kemungkaran yang beliau ingkari, ada orang main-main saja beliau nasihati. Wa anil Ahnaf bin Qais, ya, dari Ahnaf bin Qais, ini seorang wafat tahun 72 Hijriah, ya. Annahu qila lahu innaka syaikhun kabir. Sesungguhnya dikatakan kepada engkau ini orang sudah tua renta. Fa innas wa innas siyam yud'ifuk, dan sesungguhnya puasa itu akan melemahkan engkau. Jadi enggak usahlah puasa sudah usia tua itu. Maka apa kata Ahnaf bin Qais? Walaupun sebetulnya dalam bab fikih orang tua renta sudah enggak usah puasa, enggak apa-apa. Tapi kata Ahnaf, ini a'idduhu li safarin tawil. Aku ini siap-siap dengan puasa itu untuk bekal perjalanan yang panjang. Wasabru ala ta'atillahi subhanah, dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar menjalani lapar dan dahaga, sabar menghadapi kelemahan fisik. Ahwanu minas sabri ala azabi, itu lebih gampang daripada nanti harus bersabar menghadapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Al-Ghazali kemudian fahadhihi hiya al-ma'ani al-batinah fis shaum. Inilah makna-makna batin tentang atau dari puasa itu.